Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dia Allah menolong, memberkati, menuntun, dan menyelamatkan kita. Hari ini Tuhan akan tuntun kita dengan firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Karena itu kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan kepada semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, biar diberkati oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman kita hari ini dibaca dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Yeremia 30 ayat 1 sampai 6 begini dikatakan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia, bahwa segala firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah harus ditulis dalam sebuah kitab agar umat dapat membaca berulang-ulang. Isinya tentang pemulihan dan penyelamatan umat Allah. Pemulihan dan penyelamatan bersumber dari dan atas inisiatif Allah, bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke negeri yang diberikannya kepada nenek moyang. Memulihkan dalam bahasa Ibrani suop, yang berarti balik kembali, mengembalikan, pulang, dibangun kembali atau diselamatkan. Umat Israel dan Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel berada dalam keadaan yang menderita, menjerit, kegentaran, kedahsyatan, tidak ada damai. Laki-laki tidak berdaya, seperti perempuan yang melahirkan, muka menjadi pucat. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan mendengar jeritan, teriakan mereka, dan Tuhan memulihkan, mengembalikan. Tuhan bertindak untuk mendatangkan pertolongan kepada umat. Tuhan mengembalikan mereka ke tanah leluhur dan menyelamatkan mereka. Sahabatku di dalam Tuhan, janji pemulihan telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah firman, bahasa Yunani logos, pikiran atau perkataan Allah yang menjadi daging
menjadi manusia. Firman Allah menunjuk kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk memulihkan, mengobati, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Karena itu, kita umat yang telah dipulihkan harus meresponi pemulihan itu sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, anak, pelayan Tuhan, umat Tuhan harus membangun hubungan yang intim dengan sumber pemulihan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya memulihkan hubungan dengan sesama. Segala akar kepahitan harus dipulihkan. Luka-luka batin harus disembuhkan. Orang percaya harus berjuang untuk memulihkan diri sendiri dari dosa-dosa. Kiranya ini yang dilakukan dalam hidup ini, sehingga hubungan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh dipulihkan, dan itu berimplikasi hubungan dengan sesama dipulihkan, sehingga itu mendatangkan sukacita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini akan diingat-ingat dan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan diberkatilah semua yang dengan tekun taat setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Dimanapun mereka berada, biar Tuhan jamah, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan teguhkan yang bimbang, Tuhan buat berhasil setiap perjuangan-perjuangan hidup yang dilakukan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Dan dilakukan itu juga kepada umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado. Tuhan berkati pelayan-pelayan yang ada, khususnya tim multimedia yang dengan taat setia memberi waktu, tenaga, pikiran, hidup mereka untuk melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Dan diberkati juga seluruh anggota jemaat, diberkati perangkat pelayanan yang ada, dan bahkan juga untuk program-program pelayanan yang dilakukan. Tuhan lancarkan dan sukseskan untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan tolong panitia yang ada, para pekerja dan semua pelayan dan jemaat untuk bergandengan tangan sukseskan pekerjaan Tuhan ini, rumah Tuhan ini, rumah gereja, supaya dapat diselesaikan pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Dan diberkati juga pemerintah kami, baik yang ada di bangsa ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota, semua diberkati Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada diberkati, supaya kami hidup berdampingan satu dengan yang lain, hidup rukun dan damai antar denominasi gereja, antar umat beragama, dan bahkan juga pimpinan-pimpinan yang ada, sehingga kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena di tengah keragaman, di tengah kebinekaan, kami tetap hidup rukun dan damai. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu orang yang terpuji dan teruji. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu kini dan selamanya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.